kecelakaan di gerbang Geraha Raya Regensi, mobil ringsek ditabrak kontainer. Kontainernya kabur. Sebuah video amatir dari warga merekam sebuah truk menabrak pejalan kaki dan pengendara lain di Jalan Hashim Asari, Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Warga sekitar yang menyaksikan langsung mengejar truk dan berusaha menghentikannya. Pinggir. Namun sopir truk terus melaju dan menghindari amukan warga. Tongkrongan di Cipondo dan tiba-tiba mobil itu sudah dikejar-kejar dari warga dari belakang. Mobil itu diteriakin nabrak orang, nabrak mobil dan sebagainya. Akhirnya saya ingin mengikutin ngejar sampai arah Bengkok, Regensi, Fortune sampai lawan arah sampai masuk ke Pasar Bengkok. Pasar Bengkok mobil dari sini dikejar, dari Cikokol dikejar sampai ke Cikokol lagi. Banyak korban, banyak kendaraan, banyak orang bertimbal, banyak banget. Korban-korbannya banyak banget. Sampai di Banjar itu anak-anak seorang sudah parah darah. Saat ini petugas kepolisian masih mendata korban dan menunggu kondisi sopir truk dalam kondisi sadar. Dari hasil pengecekan kita sampai saat ini ada 4 korban, 3 perempuan, 1 laki-laki. Saat ini dirawat di IMC dan 1 lagi adalah pelaku, yaitu sopir dari kontainer ini yang saat ini sedang dirawat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kini unit laka lantas Polres Metro Tangerang Kota membuka posko pengaduan. Bagi warga yang menjadi korban truk ugal-ugalan bisa melaporkan kerusakan kendaraan agar bisa mendapatkan ganti rugi. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. Nekat ngebut tanpa mengenal medan berujung kecelakaan. Minibus Elf rusak berat menghantam turap pondasi di samping jalan raya jalur wisata Prigen, Desa Lumbang Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Minibus membawa rombongan 13 orang siswi SMK swasta dari Sidoarjo dalam perjalanan pulang usai mengikuti outbound. Sejumlah siswi berseragam pramuka dibawa ke rumah warga. 4 siswi luka dievakuasi ke puskesmas. Banyak dibilang. Terus habis itu di tikungan sini Prigen itu oleng kayak goyang gitu alatnya. Terus habis itu Supirnya nggak ngatasi gitu ya? Iya. Lokasi kecelakaan di jalan menurun lereng pegunungan Arjuna. Belum diketahui penyebab sopir hilang kendali. Rombongan SMK 2 Antartika Sidoarjo dengan penumpang 13 orang berjalan dari Hotel Permata Biru Prigen dalam rangka kegiatan outbound bertujuan kembali ke Sidoarjo. Akibat laka tersebut 4 korban luka ringan. Dugaan sementara, sopir tak mengenal medan namun tetap menjalankan kendaraan dalam kecepatan cukup tinggi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran di area pabrik pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat menelan 9 orang korban jiwa. Jenazah korban kebakaran tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi, korban jiwa dalam insiden kebakaran pabrik di kawasan Medan Satria ini mencapai 9 orang. Dari pantauan kami ada sekitar 12 kantong jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri dengan menggunakan ambulans. Jenazah tersebut disemayamkan di gedung instalasi forensik Rumah Sakit Polri untuk diotopsi dan diidentifikasi. Insiden kebakaran juga menyebabkan setidaknya 4 orang mengalami luka-luka. 3 diantaranya adalah karyawan pabrik dan 1 korban sesak nafas merupakan petugas pemadam kebakaran. Sebelumnya kebakaran terjadi
di area pabrik di Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Laporan kebakaran diterima sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, korban kecelakaan mobil jurnalis TV swasta di Tol Pemalang, Batang, Jawa Tengah telah dimakamkan. Para korban dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Usai disolatkan di rumah duka di perumahan Permata Cimanggista, Pos Depok, Jawa Barat, almarhum Marwan, kameramen jurnalis TV swasta, dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumahnya pada pukul 1 dini hari tadi. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Istri almarhum Marwan, Hermianti, terakhir berkomunikasi dengan suaminya jam 5 subuh kemarin sebelum kecelakaan terjadi. Kabar duka pun baru ia ketahui ketika membuka pesan di ponselnya dan baru meyakini kematian suaminya dari pemberitaan di TV. Sementara itu, sopir mobil jurnalis TV swasta Sunardi dimakamkan di kampung halamannya di Magetan, Jawa Timur. Mobil jenazah tiba di rumah duka di Desa Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jumat dini hari. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga korban sebelum disolatkan dan disemayamkan. Sunardi sudah 10 tahun bekerja di TV swasta, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Satu korban lainnya yang bernama Alwan Syamidi, kameramen jurnalis TV swasta, saat ini masih dalam persiapan untuk dimakamkan di Joglo, Jakarta Barat. Terpantau sejumlah keluarga besar dan kerabat, terutama tim dari TV swasta, hadir di rumah duka. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Makam Serdang Joglo, Jakarta Barat setelah sholat Jumat, sambil menunggu keluarga besar Alwan yang datang demi penghormatan terakhir kepada almarhum. Sebelumnya, sebuah minibus yang ditumpangi sejumlah kru televisi nasional kecelakaan ditabrak truk di Tol Pemalang Batang, kilometer 315, Jawa Tengah. 3 orang meninggal di lokasi kejadian dan 2 orang lainnya luka-luka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sidang kasus penganiayaan oleh guru honorer Supriyani berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Sulawesi Tenggara dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam sidang ini terungkap perbedaan keterangan antara saksi-saksi dan bukti yang ditampilkan. Sebanyak 5 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang keempat guru honorer Supriyani di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, diantaranya 3 orang guru dan kedua orang tua korban. Dalam sidang tersebut, JPU juga terlihat membawa alat bukti berupa sapu ijuk serta baju yang diduga dipakai korban. Dari hasil kesaksian guru diketahui, Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap siswanya. Berdasarkan BAP polisi, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 10, namun di waktu tersebut seluruh siswa sudah dinyatakan pulang. Keterangan para saksi juga berbeda dengan keterangan anak yang sebelumnya menjadi saksi. Yang ditanyakan tadi misalnya apakah ada kejadian pemukulan di jam, kan keterangan anak kan kemarin berbeda-beda. Ada yang bilang pemukulan jam 8.30, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang jam 10. Itu kami sudah konfirmasi semua. Bahwa untuk yang jam 8.30, Ibu Lilis masih di dalam ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian untuk keterangan balang jam 10, sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak. Jam 10, Ibu Lilis mengatakan bahwa jam 10 itu sudah pulang semua anak. Karena memang jadwal pulangnya anak SD itu jam 10 ya. Sebelumnya majelis hakim menolak eksepsi kuasa hukum guru SD di Baito, Supriyani. Dalam sidang pembuktian selanjutnya, JPU akan menghadirkan 3 saksi anak dan 5 saksi dewasa. Selama proses persidangan yang melibatkan saksi anak, sidang akan digelar secara tertutup.
Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin Ayus melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sejumlah orang berunjuk rasa. Ya, sementara itu sejumlah orang berunjuk rasa di Mapolda Sulawesi Tenggara dan melaporkan Ketua PGRI Konawe Selatan ke polisi. Pasalnya Ketua PGRI Konawe Selatan mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan seluruh sekolah dasar di Kecamatan Baito tidak menerima anak berinisial CD yang merupakan terduga korban kekerasan guru Supriyani. Masa aksi dari Barisan Pemuda Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di kantor Polda Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Unjuk rasa terkait protes terhadap Ketua PGRI Konawe Selatan yang mengeluarkan surat edaran boikot untuk menginstruksikan seluruh sekolah dasar di Kecamatan Baito tidak menerima anak berinisial CD terduga korban kekerasan guru Supriyani. Tidak hanya berunjuk rasa, massa juga kemudian menuju ruang unit PPA Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara untuk melaporkan Ketua PGRI Konawe Selatan. Tujuan laporan kami ini seperti yang saya katakan tadi meminta kepada Kepolisian Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindak tegas oknum Ketua PGRI Kecamatan Baito yang kami duga telah melakukan penyelewengan jabatan dan mengeluarkan hasil keputusan rapat yang kami duga itu mengarah kepada kriminalisasi anak di bawah usia dini. Melarang anak sekolah ya? Iya, untuk melarang anak sekolah. Sementara itu ibu korban Nur Fitriana sangat menyayangkan adanya surat yang dikeluarkan Ketua PGRI Konawe Selatan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya surat edaran dari PGRI Kecamatan Baito yang mengeluarkan anak saya dari sekolah dan melarang seluruh sekolah di Kecamatan Baito untuk menerima anak saya bersekolah. Saya juga sangat merasa sedih karena anak saya sudah tidak bersekolah selama seminggu lebih sejak adanya surat edaran dari PGRI Kecamatan Baito. Nur Fitriana juga berharap anaknya mendapatkan hak diterima kembali untuk menempuh pendidikan dan bersosialisasi tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejumlah temuan pun terus mencuat mulai dari perbedaan keterangan antara saksi-saksi dan bukti-bukti yang ditampilkan hingga surat edaran yang menginstruksikan seluruh sekolah dasar Kecamatan Baito tidak menerima anak berinisial CD yang merupakan terduga korban kekerasan guru Supriyani. Benarkah ada praktek kriminalisasi dalam kasus ini? Dan untuk membahasnya sudah bersama kami Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani. Dan hadir pula Ketua PGRI Konawe Selatan Abdul Halim Momo dan Ketua Komisi Kejaksaan Pujiono Swadi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Iya. Selamat sore. Iya, dengan Herjuno di studio, Pak Andri dan juga Pak Abdul dan Pak Puji. Mungkin saya ke Pak Abdul terlebih dahulu dari PGRI Konawe Selatan. Pak, kalau tadi ada berita bahwa memang ada surat edaran dari PGRI sendiri untuk menolak tadi anak yang diduga korban kekerasan guru Supriyani ini. Boleh dijelaskan Pak, seperti apa surat ini Pak? Mungkin salah alamat ya. Saya Ketua PGRI Provinsi sekaligus saya Ketua Pusat PBPGRI. Saya Ketua Pusat sekaligus Ketua PGRI Sulawesi Tenggara. Ketua PGRI Kabupaten Provinsi. Ya, bagaimana tanggapan Anda Pak terkait surat yang beredar? Ya, sepengetahuan saya, sebenarnya itu memang pertama kali keluar. Itu pada saat pertama kali Ibu Supriyani ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Tapi sepengetahuan saya yang kami di provinsi itu dan sekaligus juga saya sebagai ketua pusat itu tidak pernah diperlakukan karena setelah diketahui oleh Ketua PGRI Kabupaten Konawe Selatan sekaligus beliau adalah sebagai kepala dinas itu tidak diberlakukan karena itu memang melanggar hak asasi manusia. Itu tidak pernah terjadi. Yang saya tahu dan yang kami tahu, dan saya kira juga terungkap di persidangan, bahwa anaknya itu, saya kebetulan hadir, saksi ada Pak Andri juga, anaknya itu justru hadir, tetap bersekolah. Hanya memang pada saat pertama, tapi aturan yang keluar itu yang sempat diviralkan itu sampai di kementerian, sampai di komisi di KPAI, itu tidak pernah berlaku. Tidak pernah berlaku. Oke. Jadi tidak ada tadi larangan dan tidak berlaku ya Pak ya, seperti itu ya. Dan buktinya anaknya pun masih sekolah, seperti itu Pak Abdul. Iya. Iya. Oke. Tapi kalau kita lihat tadi Pak ada penolakan dari massa ini. Bagaimana Anda menanggapi ini? Kalau memang tadi beritanya tidak seperti itu, Anda punya tanggapan terkait ada demonstrasi dari massa sendiri yang menolak katanya ada surat edaran ini, Pak Abdul?
Surat edaran itu saya kira itu sudah dicabut, tidak ada sama sekali. Tidak ada sekali bahwa anak itu tidak bisa sekolah. Yang saya tahu dan saya kira juga dipemahamkan oleh semua guru-guru. Saya kira guru di Korea Selatan cerdas lah, nggak mungkin itu, karena itu melanggar hak asasi manusia loh. Tidak mungkin itu. Ya. Jadi penolakan ataupun demo tadi tidak ada alasan ya Pak, karena surat edaran pun tidak ada sebenarnya ya Pak? Iya, bahkan kepala dinas sekaligus ketua PGRI Korea Selatan itu dia menghimbau untuk tidak berlaku aturan itu. Makanya mungkin salah alam menurut saya. Oke, baik. Ini informasi yang sangat berguna terkait ada penolakan. Tadi harusnya mereka juga mendalami terlebih dahulu apakah memang benar, tidak semerta-merta menjudge seperti itu Pak Abdul. Ya, saya ke Pak Andri, kuasa hukum Guru Supriyani. Pak Andri. Ya. Ya, kita tahu bahwa Ibu Supriyani mencari keadilan dan kalau kita lihat bagaimana kasus ini tiap hari berkembang dengan bukti-bukti dan testimoni dari saksi di persidangan. Plus juga bagaimana sebenarnya teman-teman PGRI ini guru juga mempunyai atensi tersendiri terhadap Ibu Supriyani. Dari sampai saat ini, Pak Andri, bagaimana update ini? Apa yang ingin Anda kabarkan untuk kami dan juga pemirsa terkait kondisi Guru Supriyani? Iya, ini kita sudah menjalani persidangan dan JPU sudah menghadirkan alat-alat bukti ya, dan nanti rencana kami akan juga melakukan pembuktian mulai hari Senin ya. Jadi kesempatan untuk JPU sudah selesai, artinya alat-alat bukti yang diajukan oleh JPU sudah lengkap. Tapi dari apa yang disajikan oleh JPU di persidangan, memang ini akhirnya semakin meyakinkan kami bahwa memang perkara ini seharusnya memang tidak sampai di persidangan, ya. Seharusnya tidak sampai di persidangan karena memang perkara ini tidak layak dan tidak memenuhi dua alat bukti ya, alat bukti untuk mendakwa Ibu Supriyani sebagai terdakwa kasus penganiayaan terhadap muridnya ya. Ini kami katakan demikian karena dari alat bukti yang diajukan oleh jaksa, yaitu 3 saksi anak ya. Jadi ada anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi, 3 orang itu. Kemudian ada 5 saksi yang dewasa, yaitu orang tua korban, kemudian 3 guru. Ini tidak menunjukkan atau tidak dapat membuktikan bahwa Ibu Supriyani bersalah ya. Jadi kita bisa melihat misalnya, dari awal kan kami menentang dasar penetapan Ibu Supriyani ini berdasarkan 3 keterangan anak, karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak itu kan tidak labil posisinya ya, dan tidak konsisten cenderung, sehingga kekuatan kesaksian anak itu sebenarnya tidak bisa dipergunakan, apalagi memang dalam KUHP diatur bahwa kekuatan pembuktian saksi itu adalah bersandar kepada keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah, dan anak ini kan tidak diberi sumpah. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa tidak konsisten, kita bisa lihat bahwa di dalam BAP anak-anak tersebut ya, contoh misalnya ya, di dalam BAP itu semua serentak keterangannya, bahkan cenderung kami melihat bahwa itu copy paste. Misalnya, waktu kejadian di BAP itu serentak anak-anak tersebut mengatakan bahwa waktu kejadiannya pukul 10 pagi ya. Nah, setelah kemudian kita di persidangan, anak-anak ini menjadi berubah keterangannya. Anak korban mengatakan kejadiannya jam 8.30 pagi. Kemudian ada satu anak mengatakan jam 10 dan satunya lagi tidak mengetahui. Nah, ini kan kami khawatirkan dari awal bahwa memang keterangan anak ini seharusnya tidak bisa jadi patokan. Terus kemudian dari keterangan-keterangan anak ini juga tidak meyakinkan. Bagaimana misalnya anak-anak ini mengatakan bahwa saat dipukul korban ini tidak ada menjerit atau berteriak atau menangis, padahal kalau kita lihat dampaknya misalnya kalau betul itu lukanya gitu, itu kan berat ya, bisa kita kategorikan seperti itu. Nah, ini yang aneh. Kemudian coba kita sesuaikan juga dengan keterangan orang tuanya yang dihadirkan di persidangan. Misalnya bahwa pada hari Rabu katanya yang kejadian itu orang tuanya menjemput anak itu pulang sekolah. Tidak ada keluhan, misalnya anak itu mengadu, mengeluh, atau misalnya kakinya kelihatan sakit. Nggak ada. Termasuk hari Kamisnya juga diantar oleh ibunya, juga nggak ada seperti keluhan-keluhan seperti itu. Anak itu masih biasa-biasa saja. Jadi kan aneh kalau dikatakan bahwa setelah kejadian itu anak tersebut mengalami tekanan psikologis atau ini nggak ada. Karena di keterangan kemarin kita sudah verifikasi ayah dan ibunya, dia normal-normal saja. Sampai akhirnya ditemukan luka itu di hari Jumat. Jadi itu yang kejanggalan. Kemudian kedua, bahwa
keterangan saksi yang disumpah yaitu Ibu Guru Lilis, ya, Ibu Guru yang merupakan wali kelas daripada anak tersebut itu mengatakan bahwa tidak ada kejadian di tanggal 24 itu, ya, itu confirm bahwa misalnya 8.30 misalnya, itu Ibu Lilis masih ada di situ. Kemudian kalau dikatakan jam 10 anak-anak itu udah pada pulang. Baik. Karena anak SD kelas 1 itu udah pulang jam 10. Jadi kalau dikatakan bahwa ada alat bukti, yang mana alat buktinya ini? Jadi memang kami melihat dari awal penanganan perkara ini memang Pak Andri, berarti Anda menilai harusnya kasus ini tidak P21 ya Pak, harus ada tadi, harusnya ya lebih jeli lagi seperti itu. Plus juga kita tahu pelapor dan kami juga menyoroti ya bahwa seharusnya bentengnya ini adalah kejaksaan. Ya, baik. Kejaksaan kan yang meneliti perkara ini. Harusnya melihat bahwa keterpenuhan alat bukti bisa nggak, baik, sehingga perkara ini bisa dinyatakan P21. Nah, ini yang kami lihat juga bahwa ada kelalaian di sini. Baik, Pak Andri, kita dapat poinnya. Saya langsung ke Ketua Komisi Kejaksaan Komjak, Pak Bujiono. Tentunya Komjak sudah menaruh atensi. Saya lihat bagaimana Anda dan tim juga mengunjungi dan juga memberikan wejangan bahwa hati nurani harus dipakai. Ini plus juga tadi bagaimana kuasa hukum menilai harusnya ini tidak P21, kejaksaan harusnya lebih jeli lagi. Tanggapan Anda, Pak Bujiono? Pertama begini, kita harus mengawal kasus ini dalam konteks koridor hukum, penegakan hukum. Karena begini, tepuk tangan itu membuat orang yang tadinya memang bukan penyanyi, akhirnya turun bernyanyi. Orang yang tadinya bukan seorang penari, akhirnya dia turun ke lantai untuk kemudian berdansa. Ini kan yang jadi kemudian tidak menarik. Dan justru mengacaukan dalam konteks kita bicara penegakan hukum, baik dari sisi kepastian ataupun dari sisi penegakan hukum berdasarkan hati nurani. Nah, sekarang ini kita tekankan di situ sehingga anasir-anasir yang di luar itu mungkin butuh untuk dukungan moral, iya, tetapi jangan sampai kemudian kan yang terjadi sekarang kan justru ya akhirnya kan ada blok ya, ada 2 blok yang kita lihat, bahkan kan di kepolisian tadi kan ada yang mendemo dari PGRI juga kan, ini kan jadi tidak kondusif itu. Dan kalau ini kemudian dibiarkan kan liar ujungnya kan kita justru tidak kemudian bisa mengetahui. Maka kita tahan dulu, baik dari kubunya Bu Supriyani atau kubu yang berseberangan itu kita tahan, ini koridornya itu. Kita juga sekali lagi memastikan bahwa teman-teman jaksa akan bekerja dasarnya tadi penegakan hukum demi keadilan, ya basisnya hukum formal dan juga hati nurani itu menjadi prioritas. Kedua begini, sekarang kan tahapannya sudah pembuktian, artinya ketika kita ngomong soal kemarin, ketika nanti sudah terakhir putusannya seperti apa, kita baru bisa menguji dakwaan dari kejaksaan ini seperti apa, baru kita lakukan eksaminasi. Tapi proses sekarang adalah proses pembuktian, ya dari pengacara, ya wajar memang harus kemudian memiliki keyakinan. Bahkan kita sampaikan juga ke teman pengacara dari Bu Supriyani, kalau misalnya ditemukan perilaku atau kinerja dari teman-teman jaksa yang tidak proper, unprofesional atau perilaku yang mungkin tidak baik, laporkan ke kita, nggak ada masalah. Ini bagian dari pengawasan bersama agar koridor penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Sehingga memang prosesnya agak kemudian melelahkan karena akhirnya kan tahapan-tahapan ini harus kemudian secara formal harus dilalui. Harus dilalui pembuktian baik dari jaksa, dari pengacara, hingga sampai kemudian nanti pembacaan tuntutan hingga kemudian nanti putusan. Gitu. Oke, baik, tadi hukum formal dan hati nurani Anda menyebutkan Pak Pujono. Tapi kalau ketika ada kritikan publik bahwa harusnya ini dari awal sudah restoratif justice dan tidak perlu P21, kejaksaan harusnya tidak buru-buru. Jawaban dari Anda? Basis restoratif justice itu kan 2 pihak ya. Jadi ketika kemudian korban itu tidak bersedia, itu yang kemudian restoratif tidak ketemu. Nah, meskipun sebenarnya jaksa juga punya hak untuk kemudian sebagai dominus litis untuk kemudian ini dinaikkan demi kepentingan umum atau ini tidak dinaikkan demi kepentingan umum, itu sebenarnya bisa, dan itu menjadi bagian dari evaluasi kita juga. Ya, jadi sebenarnya harusnya juga ada pertimbangan itu ya Pak Bujiono ya. Ya, restoratif justice sejak awal itu pun juga kemudian juga harusnya kemudian dicoba. Tapi memang ini proses kita tidak bisa
balik ke belakang kan. Proses ini sudah pembuktian dan kita juga sampaikan ke teman-teman jaksa untuk kerja secara profesional dan jaga perilaku integritas itu tetap harus menjadi nomor 1. Oke, proses memang sudah berlangsung Pak, dan ya tadi harusnya tadi dari awal juga ada banyak hal yang bisa kita perbaiki. Tapi ketika proses ini berlangsung Pak Pujono, apakah Anda dan tim juga akan melakukan, walaupun tanpa laporan sebenarnya dari kuasa hukum maupun pihak-pihak terkait, apakah tim kejaksaan sendiri akan melakukan interogasi atau investigasi terhadap jaksa-jaksa yang memang dianggap mungkin tindakannya kurang baik seperti itu nanti? Ya, kan harus clear ya. Artinya tindakan kurang baik itu harus clear. Misalnya kan kalau ini kaitannya dengan proses penegakan hukum di sini, ya ini kita tunggu proses sampai selesai. Kita baru melakukan eksaminasi dari dakwaan yang dibuat, segala macam itu akan kita lakukan. Tapi kemudian ketika yang dianggap itu adalah sebagai gosip, misalnya jaksa meminta segala macam itu kan, itu yang kemudian kita harus menunggu laporan. Kita tidak bisa bekerja kan berdasarkan gosip kan. Kalau misalnya ada laporan firm itu kita akan periksa, nggak ada masalah. Jadi yang merasa dirugikan silakan dilaporkan ya Pak ya. Karena kejaksaan menjamin bahwa akan ada proses dan tindakan kalau memang itu melenceng ya Pak dan sesuai laporan. Oke, baik. Saya kembali ke PGRI, Pak Abdul. Pak Abdul, ini jadi catatan penting untuk guru-guru di Republik ini. Tentunya bagaimana publik melihat, walaupun kita prosesnya sedang berlangsung ya Pak, tapi ada satu poin di mana pahlawan tanpa tanda jasa ini rentan dipidanakan untuk hal-hal yang mungkin tidak mereka lakukan. Bagaimana PGRI mengawal kasus ini dan nantinya kalau memang Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah, ada langkah lain yang Anda dan teman-teman guru lakukan untuk memproteksi para guru di tanah air? Ya, saya kira kami berharap memang Supriyani bebas dan kemudian untuk memproteksi teman-teman guru. Sekarang kami sedang mempersiapkan naskah akademik dan ini yang berkomponen adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintahan Prabowo. Naskah akademik Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen. Karena selalu menjadi korban, guru dosen itu menjadi korban karena setelah berbenturan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik. Dan izin beberapa kejadian yang terjadi itu misalnya izinnya seperti ini yang guru itu selalu menjadi korban seperti ini. Misalnya di peristiwa bom Bana, alhamdulillah ini diselesaikan dengan restorasi justice beberapa hari yang lalu. Tapi yang mengharu biru gini, memang guru kami juga sesalkan di situ, dia memukul, terus nangkis kena kepala dia. Si anak ini lapor sama ayahnya, dia kepalanya itu dibenturkan di tembok. Ya gimana ya tidak menyala-nyala itu emosi ayahnya. Saya kira ini juga perlu duduk bersama. Menurut saya ini kembali bagaimana komite sekolah itu hidup. Komite sekolah itu misalnya tidak hanya sekedar diadakan kalau ada bangun masjid, bangun apa, tapi bagaimana di situ diciptakan suasana kondusif antara orang tua, antara guru dan lain-lain sebagainya. Dan saya kira tidak ada jalan lain berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Saya kira pemerintah dengan tegak segera untuk mengusahakan Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen. Ya, karena kita tahu sering sekali guru dibenturkan dengan tadi ya Pak ya, hak azazi anak-anak seperti itu. Padahal mungkin tujuan guru mendidik, tapi lagi-lagi kita tidak membenarkan kekerasan. Tapi perlu tadi, seperti Pak Abdul jelaskan, aturan pemerintah, undang-undang, dan juga duduk bersama melalui komite sekolah ya Pak Abdul. Ya, izin saya melaporkan peristiwa 2-3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu juga terjadi di Konawe Selatan. Di Konawe Selatan ini ada guru olahraga dari 300.000 per hari. Kemudian hanya persoalan si anak itu ditegur, kamu nak kenapa nggak pakai baju olahraga nak? Ayo pulang pakai olahraga. Lapor sama orang tuanya, dipukul sama gurunya, bapaknya dengan keluarganya datang injak mulutnya, tendang itu si guru itu. Jadi saya kira ini perlu, dan saya takut, maksud saya jangan sampai ini berimplikasi nanti guru-guru itu menjadi takut mengajar karena ini tadi selalu menjadi korban kriminalisasi atau menjadi korban. Syukur alhamdulillah memang ya beberapa kejadian ini ya ada restorasi justice, misalnya yang baru-baru juga di Rahat, Kabupaten Muna. Itu. Kalau seandainya ini polisi misalnya tidak berbaik hati, kawan juga kita. Saya kira ini pemerintah harus mempersiapkan Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen. Abdul, terima kasih. Saya tentunya apresiasi sekali bagaimana
teman-teman guru ya dalam mendidik kita semua, dan tentunya lagi-lagi harus ada peraturan yang jelas, duduk bersama karena kita tidak ingin ada kekerasan, tapi plus juga tidak ingin menginjak hak guru dan bagaimana mereka sudah memberikan kontribusi terhadap banyak sekali anak murid di tanah air. Terima kasih Pak Abdul, Pak Andri dan juga Pak Pujiono, waktunya sangat terbatas. Saya punya banyak pertanyaan, tapi sayang sekali diskusinya harus kita akhiri. Sekali lagi terima kasih, kita doakan tadi bagaimana hukum formal dan juga hati nurani digunakan dalam kasus Ibu Guru Supriyani. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong kembali diperiksa terkait kasus dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kasus tersebut. Thomas Lembong kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Agung hari ini dengan menumpang mobil tahanan. Lembong tiba di gedung Kartika Kejaksaan Agung Jakarta Selatan sekitar pukul 10 pagi. Ia enggan berkomentar apapun meski mendapatkan sejumlah pertanyaan dari wartawan. Sebelumnya Kejagung kembali menetapkan tersangka baru pada kegiatan impor gula PT SMIP tahun 2020 sampai 2023. Tersangka baru tersebut adalah Tom Lembong atau Thomas Lembong. Ya, sementara itu ribuan buruh melakukan selebrasi usai MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Masa buruh yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta bersorak ria usai MK mengabulkan gugatan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Masa tampak sujud syukur dan bersorak usai MK mengabulkan gugatan soal aturan tenaga kerja asing di Indonesia. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menggelar sidang putusan hasil uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Uji materi dalam sidang ini dilakukan untuk mengkaji ulang klaster peraturan ketenaga kerjaan yang dianggap merugikan pekerja. Diketahui uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini diajukan oleh Partai Buruh yang menggugat sebanyak 93 petitum atau tuntutan. Di antaranya adalah masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang dan hak-hak pekerja wanita. Terkait hal itu, MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimohonkan. Sementara itu, satu pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. 9 hakim menyatakan bahwa 22 norma hukum di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan, adalah tidak berkekuatan hukum lagi. Jadi dengan kata lain, inkonstitusional. Walaupun ada sebagian yang masih dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tapi secara umum dinyatakan inkonstitusional. Perintahnya paling lambat 2 tahun ke depan, itu ada satu undang-undang yang baru yang mengatur tentang dunia ketenaga kerjaan, tentang kita. Atas keputusan itu, masa buruh akan mengirim karangan bunga ke MK sebagai ucapan terima kasih. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi menyita lebih dari 1 ton sabu dan 1 ton ganja serta ratusan ribu butir ekstasi. Lebih dari 100 pelaku ditangkap dalam pengungkapan ini. Ya, barang haram yang disita diungkap polisi dalam 80 kasus peredaran gelap narkoba sepanjang September-Oktober 2024. Sebanyak 136 pelaku ditangkap dalam pengungkapan ini. Mereka merupakan bagian dari 3 jaringan internasional, termasuk jaringan yang dikendalikan oleh gembong narkoba Freddy Pratama. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Untuk memberikan efek jera, polisi juga menyita aset-aset pelaku dari para tersangka senilai 800 miliar rupiah lebih. Dengan istilah awamnya, kita miskinkan para badan-badan ini supaya tidak beroperasi. Karena kalaupun mereka ada dalam penjara, tetapi masih memiliki uang, maka mereka masih memiliki potensi untuk melakukan pengendalian peredaran narkoba. Ya, kembali bersama kami pemirsa, dan kita kembali untuk mengupdate informasi terkini terkait kebakaran pabrik di Bekasi, Jawa Barat, dan kami terhubung dengan rekan Syareza Zanski yang saat ini berada di lokasi kebakaran. Syareza, silakan dengan update terbaru dari TKP, silakan.
Baik Juno dan juga pemirsa terkait update terbaru ataupun situasi terkini di sebuah pabrik di Bekasi yang dilanda kebakaran. Memang hingga saat ini kepulan asap hitam masih tampak terlihat, artinya ini proses pemadaman masih berlanjut oleh pihak unit pemadam kebakaran setempat dan juga gabungan dari Provinsi DKI Jakarta yang hari ini mengerahkan sebanyak 27 unit pemadam kebakaran. Dan kini proses pemadaman masih berlangsung. Kami melihat beberapa unit mobil, baik itu mobil rescue, ambulan, dan beberapa alat-alat berat lainnya, ini masih lalu lalang ke area depan gerbang pabrik bernama Jati Perkasa Nusantara yang terletak di Jalan Kaliabang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan bisa kami informasikan, Juno dan juga pemirsa, proses pemadaman masih berlangsung. Kepulan api hitam masih tampak berada di langit lagi tempat saya melaporkan saat ini, dan kami bersama awak media dan juga warga lainnya masih menyaksikan kapan api bisa padam secara segera, mengingat ini sudah hampir 12 jam kobaran api, maksudnya kepulan asap hitam masih tampak. Artinya kami melihat ada beberapa kendala, mengingat informasi yang kami terima ini ada beberapa material yang mudah terbakar seperti minyak dan juga beberapa barang lainnya yang diduga menjadi penyebab sulitnya api untuk padam pada hari ini. Namun Juno dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwasanya akibat peristiwa ini sebanyak 9 orang dinyatakan tewas dan juga 4 orang maksudnya mengalami luka, di mana 9 orang yang dinyatakan tewas ini sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Lalu untuk 3 orang yang luka sudah dilarikan ke Rumah Sakit Ananda. Namun ada beberapa personil unit pemadam kebakaran yang mengalami sesak napas sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat akibat dari sulitnya ataupun kendala daripada pemadam kebakaran pada hari ini. Sementara itu Juno, kembali ke Anda. Oke, Syahreza, dari informasi yang kita dapat bahwa memang lokasi dari pabrik ini berdekatan dengan pabrik-pabrik lain, ya. Jadi dikelilingi memang kawasan industri. Bagaimana kondisi pabrik-pabrik lain? Apakah pekerjanya tetap bekerja seperti biasa atau dipulangkan, atau kondisinya seperti apa di lapangan? Baik Juno dan juga pemirsa, terkait dengan aktivitas produksi ataupun pabrik, di mana di sini ada beberapa pabrik, di antaranya adalah pabrik Priskolin yang merupakan produksi minyak dan juga PT Jati Perkasa Nusantara yang merupakan produksi makan ternak. Hingga saat ini kami masih belum melihat tanda-tanda mereka masih berjalan produksi, mengingat dari tampak depan saja ini kepulan asap hitam masih berlangsung, dan kami juga masih melihat beberapa unit ataupun otoritas terkait yang sibuk lalu lalang, baik itu unit pemadam kebakaran maupun rumah sakit terkait dari Kota Bekasi ataupun dari BPBD yang masih lalu lalang masuk ke pintu gerbang. Memang kami lagi-lagi harus menunggu konfirmasi apakah masih ada aktivitas untuk produksi baik kedua pabrik tersebut, mengingat ini ada banyak sekali pabrik yang berada di satu lokasi, dan ini tentunya terdampak atas adanya kebakaran pada hari ini yang diduga, informasi yang kami terima ini masih berlangsung proses pemadaman akibat dari adanya material yang begitu banyak ataupun mudah untuk melontarkan api di sekitar kawasan pabrik. Namun bisa dipastikan Juno dan juga pemirsa bahwasanya 9 orang tewas dan 4 orang terluka. Kembali ke Anda Juno. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.